ya kan? Selama tidak sama kualitas antara imam dan makmum pada huruf yang lemah, ya cara mengucapkannya. Kalau sama sah Ustaz. Kayak ikhwan jadi imam, beliau enggak fasih menyebut shin contoh. Ana jadi makmum, ana juga enggak fasih Ustaz. Kami sah berjamaah. Kenapa? Karena sama-sama ajiz kita berdua. Ya kan? Yang tak sah itu, ya kan? Kalau makmumnya qori, imamnya ummi, betul nggak? Tapi kalau sama kualitasnya, ya udah sesama metode ini Ustaz, salah. Sama, ya, sambil menyodok, sambil menyeruduk gitu kan. Nah, bi'an ahsanahul makmum faqat. Seperti makmumnya ahsan, imamnya tidak. Itu nggak boleh, ya kan? Au ahsana kullum minhuma ghairu ma ahsanul akhar, ya kan? Ataupun si makmum ini punya kelemahan, imam punya kelemahan pada huruf yang berbeda, itu nggak masalah. Antum lemah pada shin, Anda lemah pada z, contoh, nggak apa-apa. Kita sama-sama punya kelemahan, maka kita sah berjamaah, kan gitu kan? Yang nggak boleh itu yang dimana makmumnya lebih qori daripada imam, itu nggak boleh. Mana contohnya, ya kan? Nah, wa minhu aratta yang kemarin. Apa itu aratta itu? Ya kan, yudghim fi ghairi mahallihi bi ibdali. Mengidghamkan yang bukan pada tempat idgham. Mustaqim dibaca muttaqim. Mus itu bukan idgham, tapi dia ganti sinnya menjadi ta, akhirnya tercipta idgham. Itu namanya adalah kasus aratta. Berarti yang begitu tidak boleh, ya kan? Kasus yang kedua, wa alfagh. Apa itu alfagh? Ya kan? Yabdilu arfan bi akhar. Mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Mestinya ihdina, dia baca ihdina. Mestinya ar-rahman ar-rahim, dia baca ar-rahim. Mestinya alhamdu, dia baca alham. Maknanya udah jauh itu. Alhamdu bimakna talifa, bimakna khamida, bimakna banyak maknanya. Ya kan? Mestinya adalah anggaplah sirata contoh. Dia baca zirata. Contohnya ya. Ini bicaranya bukan qiraah ya. Kecuali pada qiraah ya kan berbeda cara pengucapan enggak masalah. Maliki dia baca maliki enggak apa-apa kalau itu urusan qiraah. Ini memang huruf yang disepakati, ya kan? Dia tidak memakai makhrajnya, mengganti. Itu namanya alfal. Karena yakhillu fil ma'na, itu akan merubah makna. Yabdul arfan bi akhar. Fa in amkana at-ta'allum wa lam yata'allam lam tasihhu salat. Kalau dia memungkinkan belajar dulu tadi sebelum sholat, tapi nggak mau belajar, sholatnya nggak sah. Apalagi jadi imam. Wa illa, tapi memang kalau tidak memungkinkan Ustaz, begitu dia masuk agama Islam, datang waktu sholat, maka sahlah sholat dia. Kaktidaihi bimithlihi, demikian kasusnya berjamaah. Dia sholat sendiri berjamaah sama, ya kan? Nah selesai itu. Wa kuriha iktida'u bina'wi tak. Kalau mengikut kepada orang yang tak itu hukumnya makruh. Tak itu tam-tam kalau dalam kitab takrirah. Mengulang huruf ta di takdir at-tamtamu, ya kan? Tak namanya. An'amta, ya kan? An'amta dibaca an'amtata. Nah, itu kan tata. Kenapa dikatakan tamtam? Karena suara tamtam, tata. Itu kan kayak tamtam. Nah, kan? Tapi di sini bahasanya tak. Kemudian siapa lagi yang makruh? Wa fa. Berarti tak ini ditemukan pada kasus Fatihah. Kenapa? Karena ada huruf ta pada Fatihah, betul nggak? Kalau mengulang seperti sama. Beda Kiai. Beda. Itu bukan mengulang. Maksudnya itu bukan maksudnya menyambung, tapi itu kan mengulangi supaya lebih fasih. Beda kasusnya. Ya, ini kan dari kelemahan. Kalau itu kan bukan dari kelemahan. Itu sudah biasa. Memantapkan itu namanya kan. Kan udah kita bahas wajib tuh kalau itu wajib kan. Bahkan koh juga boleh, betul nggak? Kalau untuk perkara bacaan yang wajib yang sudah nggak boleh. Udah kita baca tuh di kasus yang sebelumnya di bahasan sebelumnya. Kalau dia sering, kalau terlalu banyak, misalnya syuroko
kan jadi makmumnya jadi ini nih. Jadi Bimbang. gimana sih gitu. Sirok lagi gitu. Kasus yang antum sampaikan ini Ustaz Majdi, ini kasus yang mesti pemecatan semua. Masalahnya saya bisa ngasih keputusan. Antum aja deh yang cari solusinya gimana ya. Tapi mereka yang tukang mecah Nggak gitu. boleh. Iya makanya maksudnya kan nggak boleh membuat makmum bingung. Imam yang baca surah sajadah Ustaz ya kan dalam sholat sir sudah kita baca kan itu jangan dia sujud apa jangan sujud sajadah dalam sholat. Kenapa? Membingungkan para makmum. Sepenting itu loh, apalagi dalam bacaan yang wajib maksudnya gitu loh. Makanya urusan itu urusan PHK semua Ustaz. Jadi anak bingung lah itu udah. Nah, di sini ada pejabat negara kayak Agus aja dia ngomong biar dikasih tembusan. Iya, Ya aku Sundang. imam ini Ya aku menjamin Sundang masalah. sana suruh ceramah gitu. Nah, utusan pemerintah gitu. Nanti kalau ada yang ceramah nggak diterima itu. Nah, Terus dia dulu di Suburangi kemudian wafafa gitu juga kejadiannya. Mau ulang-ulang terus. bukan orang makhluk yang paling Oh, udah jangan apalagi mau yang bahas. Ustaz loh. Ya gimana lagi? Berarti mufarok. Mungkin dia pintar nahu nggak pintar mahrot ya kan bisa aja kan. Kalau biasa ke Jumat. Sohor. Nah, itu. Kalau Jumat bisa. Nah itu yang masalah. Selektif lah Ustaz ya. Ayo. Kemudian wafafa berarti ini bukan kasus Fatihah Ustaz. Karena tidak ada huruf fa dalam Fatihah. Nggak ada kan? Iya. Nah orang yang fa dalam surah makruh kita jadikan sebagai imam. Orang yang tak dalam Fatihah dan surah makruh kita jadikan sebagai imam. Karena fa nggak mungkin dalam Fatihah, nggak ada huruf fa dalam Fatihah. Fa. Ya kan? Wala'inun bima la yughayyir makna. Atau dia lahin Ustaz, imam ini tapi nggak sempat merubah makna. Itu makruh saja kita ikutin dia. Mana contohnya, ya kan? Nah, contohnya mana? Makna kadhammihain lillahi dia baca lillahu. Kan tetap aja artinya Allah. Alhamdulillahu rabbul alamin. Ya kan? Itu makruh sajalah kalau dia sengaja haram dia. Iya. Itu Al-Qur'an ya kan? Kemudian apa lagi? Wa fathidalin na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna enggak berubah, ya kan? Tapi makruh kita jadi dia sebagai imam. Fa in lahida la'dan yughayyirul ma'na fil Fatihah. Kalau dia lahannya itu berubah makna dalam kasus Fatihah. Contoh, ka an'amti dibaca an'amti bi kasrin au dhammin an'amtu. Suratal ladzina an'amti alaihim. Berarti dia bikin Tuhan itu jadi perempuan. Ya? Suratal ladzina an'amtu alaihim berarti dia menjadi Tuhan. Iya dong. Jalan yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Oh, dia jadi Tuhan berarti. Kasus pertama dijadikan Allah sebagai perempuan. Kasus kedua dia yang sebagai Tuhan, ya kan? Berarti itu lahnan yughayyirul ma'na. Bagaimana hukumnya, ya kan? Maka abtala salatun man amkanahu ta'allum. Kasusnya ada dua. Kalau dia memungkinkan belajar sebelum sholat, batal sholatnya. Kenapa dia nggak mau belajar? Ya kan? Dia memungkinkan amkanat ta'allum walam yata'allam. Ya kan? Kalau memungkinkan dia belajar tadi sebelum sholat, tapi enggan untuk belajar, batal sholat dia. Li'annahu laysa biqur'anin. Karena kalau begitu bukan Quran lagi namanya udah. Kalau dia dalam keadaan masih belajar. Nggak masalah. Tapi belum bisa. Udah bisa, ya belum terlalu bisa lah misalnya gitu. Karena posisinya jamaahnya umi semua gitu. Lebih bodoh dari dia. Tapi dia dalam Aman keadaan lah, belajar. orang lebih bodoh aman lah. Bahasa itu. Emang ada yang bisa gantiin? Nggak ada kan? Yang di belakang lebih bodoh, betul nggak? Naam, indaqal waqt. Kalau kasusnya begitu waktunya dikit Ustaz, maka sholat dihormatihi wa ada di taksirihi. Maka dia mesti sholat dihormatin waktu, ya kan? Wa ada di taksiri, tapi mesti mengulang sholatnya karena dia taksir kurang sempurna, ya kan? Tidak sesuai dengan persyaratannya. Qala syekhuna wallahu a'lam bishawab. Ini bisa hampir mirip kayak kemarin bro ya? Yang mana? Iya sama, bahasanya persis. Bahasanya, cuma bahasanya lebih susah di sini.